Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ketujuh, kemenangan Kristus atas kematian. Selasa, 8 November. Banyak yang bangkit bersama dengan Dia. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apakah yang diajarkan kisah luar biasa ini kepada kita tentang kebangkitan Yesus dan apa yang dicapainya? Gempa bumi menandai kematian Yesus, dan satu lagi menandai kebangkitannya. Pada saat Yesus mati, bumi terguncang, batu-batu terbelah dan kubur-kubur terbuka. Tubuh dari banyak orang suci yang sudah mati dibangkitkan untuk hidup. Mereka keluar dari dalam kubur setelah kebangkitan Yesus dan pergi masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang-orang suci ini dibangkitkan, dimuliakan sebagai saksi kebangkitan Kristus sendiri dan sebagai bentuk dasar dari mereka yang akan dibangkitkan pada kebangkitan terakhir. Dengan demikian, tepat setelah kebangkitan Yesus, banyak orang Yahudi mendapat bukti yang kuat untuk percaya di dalam kebangkitannya dan kemudian untuk menerima Dia sebagai juru selamat mereka, di mana banyak yang menerima, termasuk banyak imam-imam. Selama masa kerjanya, Yesus telah membangkitkan orang mati. Ia telah membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain dan anak perempuan seorang penghulu dan Lazarus. Tetapi orang-orang ini tidak berpakaikan sifat baka. Sesudah mereka dibangkitkan, mereka masih di bawah kuasa maut. Tetapi mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan Kristus dibangkitkan kepada hidup kekal. Mereka naik dengan Dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Orang-orang ini masuk ke dalam kota dan kelihatan kepada banyak orang, menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kami bangkit dengan Dia. Demikianlah kebenaran kebangkitan yang suci itu telah diabadikan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 438. Berbicara secara manusia, imam kepala dan para pemimpin memiliki keuntungan yang besar. Mereka memegang kekuatan agama dari bangsa itu dan bahkan mampu untuk meyakinkan penguasa Romawi dan orang banyak untuk menolong mereka dengan rencana mereka. Namun mereka lupa bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kebohongan mereka bertentangan dan dibatalkan oleh keberadaan orang-orang suci yang dibangkitkan itu. Tidak peduli seberapa buruk hal-hal yang bisa terjadi sekarang, mengapa kita bisa percaya pada kemenangan akhir Tuhan bagi kita selagi kita masih berjuang di dunia yang jatuh ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini merupakan peristiwa luar biasa yang terjadi ketika Yesus mati, di mana ketika Ia mati ditandai dengan gempa bumi yang dahsyat. Bumi terguncang, batu-batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka. Tubuh dari banyak orang suci yang sudah mati dibangkitkan untuk hidup. Yang mereka lakukan adalah mereka keluar dari dalam kubur setelah kebangkitan Yesus dan pergi masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, sehingga mereka menjadi saksi mengenai kebangkitan Kristus. Dan orang-orang kudus yang dibangkitkan ini mewakili mereka yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Mereka yang setia, yang telah beristirahat dari jerih lelah mereka. Umat-umat percaya yang setia kepada Tuhan sepanjang zaman, yang telah beristirahat dari jerih lelah, akan dibangkitkan kembali manakala Yesus datang kembali pada kebangkitan yang pertama. Ialah kebangkitan bagi mereka yang setia kepada Tuhan dan akan mewarisi kerajaan sorga yang telah lama dijanjikan. Dan mereka yang dibangkitkan yang dicatat di dalam Matius pasal 27 ayat 51-53, mereka dibangkitkan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Mereka naik dengan Dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Orang-orang ini masuk ke dalam kota dan kelihatan kepada banyak orang, menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan kami bangkit dengan Dia. Demikianlah kebenaran kebangkitan yang suci itu telah diabadikan. Dari cerita ini menyatakan bahwa Kristus telah menaklukkan kematian. Ia telah menaklukkan maut dan memberikan pengharapan kebangkitan bagi mereka yang setia, yang percaya kepada Tuhan.
mereka yang setia kepada Tuhan akan dibangkitkan kembali. Itulah sebabnya bagi kita yang hidup pada saat ini, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena walaupun banyak masalah, tantangan kehidupan, penderitaan datang silih berganti, ada Yesus Kristus sebagai solusinya. Bahkan walaupun kematian datang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, tetapi jangan kita melupakan, apabila kita mengasihi Tuhan, kita setia kepadanya, ada pengharapan kebangkitan yang dijanjikan oleh Allah bagi kita yang setia kepadanya. Sama seperti dengan peristiwa di dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-51 sampai 53 ini. Walaupun kebohongan-kebohongan berusaha dibuat oleh imam kepala dan para pemimpin, tetapi Yesus benar-benar bangkit. Dan ada banyak saksi yang menyatakan akan kebangkitannya, ialah mereka, umat-umat Tuhan, orang-orang kudus yang dibangkitkan, dan yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Mari kita terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Yesuslah sumber kehidupan, Yesuslah sumber pengharapan dan kebangkitan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus menyadari bahwa Yesuslah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.